Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Aziza, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal G tahun 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan dan mempresentasikan materi pada makalah saya, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis pengetahuan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rahmat Rizkiansa selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar filsafat. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja ke pembahasan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi pengetahuan. Ontologi adalah suatu kajian filsafat yang paling kuno. Berasal dari Yunani, faham ini beranggapan bahwa kebenaran sesuatu bersifat konkret. Tokoh aliran ini adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Kemudian, epistemologi. Epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Ia juga salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan. Tokoh pertama aliran ini adalah Francis Bacon. Kemudian, aksiologi. Aksiologi adalah kegunaan tentang ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajiannya tentang nilai-nilai etika. Tokoh ilmuwan aliran ini diantaranya Plato, Thomas, Immanuel Kant, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya penjelasan lebih rinci lagi tentang ontologi. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Dalam paham ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama, orang dihadapkan pada dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi, kebenaran, dan yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas sekali, yaitu segala yang ada dan yang mungkin adalah realitas. Realitas adalah kerealan. Real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi, hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu. Juga bukan kenyataan yang berubah. Dari aliran ini muncul lagi 4 aliran filsafat lainnya, yaitu 1. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. 2. Aliran idealisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semuanya berasal dari ruh atau sejenisnya. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Yang ketiga, dualisme. Dualisme mencoba menggabungkan antara materialisme dan idealisme. Menurut aliran dualisme, materi maupun ruh sama-sama merupakan hakikat. Materi muncul bukan karena adanya ruh, begitupun ruh muncul bukan karena materi. Yang keempat, agnostisisme. Paham ini beranggapan bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Kemampuan manusia sangat terbatas dan tidak mungkin tahu apa hakikat tentang sesuatu yang ada, baik oleh inderanya maupun oleh pikirannya. Aliran atau paham selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Dalam metafisika, pertanyaan pokoknya adalah apakah ada itu? Sedangkan dalam epistemologi,
pertanyaan pokoknya adalah apa yang dapat saya ketahui? Persoalan-persoalan dalam epistemologi adalah yang pertama, bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu? Dari manakah pengetahuan itu dapat diperoleh? Bagaimanakah validitas pengetahuan itu dapat dinilai? Apa perbedaan antara pengetahuan a priori atau pengetahuan prapengalaman dengan pengetahuan a posteriori atau pengetahuan purna pengalaman? Baik, selanjutnya metode-metode epistemologi. Yang pertama ada metode induktif. Induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum, yang bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal sampai pada pernyataan universal. Selanjutnya metode deduktif. Deduktif ialah suatu metode yang menyimpulkan data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal yang harus ada dalam metode ini ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Selanjutnya metode positivisme. Positivisme menyampaikan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Metode ini menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dari segala gejala. Metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang gejala-gejala saja. Selanjutnya metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan dengan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Selanjutnya metode dialektis. Dialektis atau dialektika mulanya berarti metode tanya-jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan. Juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Selanjutnya, aliran atau paham aksiologi. Pengertian aksiologi berasal dari perkataan aksios atau dalam bahasa Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Nilai itu objektif ataukah subjektif adalah sangat tergantung dari hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif apabila subjek sangat berperan dalam segala hal. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya, atau eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat fisikis atau fisik. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan, intelektualitas, dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah kepada suka atau tidak suka, dan senang atau tidak senang. Selanjutnya, hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi pengetahuan. Ontologi adalah ilmu yang mengkaji tentang hakikat, sedangkan epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber struktur, metode, dan sahnya atau validitas pengetahuan. Dalam menemukan sumber pengetahuan itu, terdapat beberapa metode, yaitu
induktif, deduktif, positivisme, kontemplatif, dan dialektis. Sedangkan aksiologi adalah teori tentang nilai, etika, dan estetika. Pada dasarnya, ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan kesejahteraannya dengan menitik beratkan pada kodrat dan martabat manusia itu sendiri. Maka, pengetahuan ilmiah yang diperoleh perlu disusun dan dipergunakan secara komunal dan universal. Ketiga landasan atau faham ini merupakan dasar pijakan yang sangat penting untuk dipahami dalam mendalami dasar-dasar segala ilmu pengetahuan, karena ketiga-tiganya saling berkaitan erat satu sama lain sebagai titik tolak dalam pencapaian kajian hakikat kebenaran ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya paparkan, semoga dapat dipahami. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.